Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Harum Sekarawangi dari Prodi Fakultas Psikologi NIM 2020688. Saya di sini akan berkhotbah bertemakan Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Saya langsung ya. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan lisme yang berarti paham. Jadi, secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai pahaman tentang semangat kebangsaan dan perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme merupakan suatu konsep yang mendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara. Dengan demikian, nasionalisme merupakan suatu pahaman kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan rasa senasib seperjuangan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan, dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Kita sebagai warga negara sudah selayaknya memiliki rasa bangga dan mencintai terhadap bangsa dan negara sendiri. Akan tetapi, rasa bangga dan cinta kita terhadap bangsa dan negara ini dengan sewajarnya, bukan berarti mengagung-agungkan bangsa dan negara sendiri dengan menganggap lebih unggul dan lebih hebat dari bangsa lain. Bela negara untuk membebaskan diri dari kolonialisme, nasionalisme dalam arti demikian tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaiknya bahkan merupakan bagian dari Islam karena mencerminkan nilai-nilai universal. Nasionalisme yang ditolak Islam adalah nasionalisme fanatisme. Islam dan nasionalisme adalah dua sisi mata uang yang saling memberikan makna. Keduanya tidak bisa diposisikan secara dikotomi atau terpisahkan. Nasionalisme yang berarti paham. Jadi, secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai pahaman tentang semangat kebangsaan dan perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme merupakan suatu konsep yang mendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara. Nasionalisme selalu meletakkan keberagaman dan pluralitas sebagai konteks utama yang dirinya dapat melahirkan ikatan dasar yang menyatukan seluruh negara dan bangsa. Sebagai umat Islam, hendaknya percaya bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri Mekah dijadikan negeri yang aman dan negeri yang diberi rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kecintaan terhadap bangsa sudah ada ketika zaman Nabi Ibrahim SAW. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya cinta tanah air itu sebagai dari iman, sejalan dengan firman Allah dan hadis Nabi di atas. Hasan Kita sebagai warga negara sudah selayaknya memiliki rasa bangga dan mencintai terhadap bangsa dan negara sendiri. Akan tetapi, rasa bangga dan cinta kita terhadap bangsa dan negara ini dengan sewajarnya,
bukan berarti mengagung-agungkan bangsa dan negara sendiri dengan menganggap lebih unggul dan lebih hebat dari bangsa lain. Surat Al-Baqarah ayat 126 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri Mekah dijadikan negeri yang aman dan negeri yang diberi rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kecintaan terhadap bangsa sudah ada ketika zaman Nabi Ibrahim SAW. Nasionalisme selalu meletakkan keberagaman dan pluralitas sebagai konteks utama yang dirinya dapat melahirkan ikatan dasar yang menyatukan seluruh negara dan bangsa. Berpendapat bahwa menjadi seseorang muslim yang baik tidak berarti menjadi seseorang yang anti nasionalisme, karena nasionalisme tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan keduanya bersenyawa. Jadi kesimpulan dari khotbah saya bahwa nasionalisme yang dimaksud mengandung nilai tentang kecintaan terhadap tanah air, mempererat persaudaraan. Islam dan nasionalisme adalah dua sisi mata uang yang saling memberikan makna. Keduanya tidak bisa diposisikan secara dikotomi atau terpisahkan. Kita sebagai warga negara sudah selayaknya memiliki rasa bangga dan mencintai terhadap bangsa dan negara sendiri. Akan tetapi, rasa dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan, dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Nasionalisme selalu meletakkan keberagaman dan pluralitas sebagai konteks utama yang dirinya dapat melahirkan ikatan dasar yang menyatukan seluruh negara dan bangsa. Bela negara untuk membebaskan diri dari kolonialisme, nasionalisme dalam arti demikian tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaiknya bahkan merupakan bagian dari Islam karena mencerminkan nilai-nilai universal. Nasionalisme yang ditolak Islam adalah nasionalisme, fanatisme, dan kecintaan yang berlebihan terhadap bangsa, negara, sehingga menimbulkan banyak kemudaratan bagi negara kita atau pihak-pihak lain. Nasionalisme yang berarti paham. Jadi, secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai pahaman tentang semangat kebangsaan dan perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme merupakan suatu konsep yang mendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara. Sebagai umat Islam, hendaknya percaya bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran, ikatan dasar yang menyatukan seluruh negara dan bangsa. Bangga dan cinta kita terhadap bangsa dan negara ini dengan sewajarnya, bukan berarti mengagung-agungkan bangsa dan negara sendiri dengan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme merupakan suatu konsep yang mendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara, menganggap lebih unggul dan lebih hebat dari bangsa lain. Sekian khotbah yang bertema Islam, kebangsaan dan nasional yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.